Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita langsung saja lanjutkan kajian kita surah An-Nisa. Buat Anda yang baru bergabung, tadi kita sudah bahas ayat keempat hingga keenam. Kita lanjutkan ayat 7 dan 8 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silakan Abi. Bu, masih semangat? Bapak semangat semua? Alhamdulillah. Harta tidak kenal saudara. Betul? Jadi sekalipun saudara kandung, ketika urusan harta bisa bermusuhan. Kalau tidak ada harta biasanya aman-aman saja. Tapi ketika sudah berkaitan dengan harta, maka disitulah banyak terjadi permusuhan. Karena itu Allah turun tangan langsung menjelaskan masalah harta warisan. Supaya tidak sesuka-sukanya manusia membagi harta warisan itu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Harta itu milik Allah, bukan milik kita. Milik Allah, min malillah. Kita hanya bertugas untuk membagi-bagi sesuai dengan aturan Allah. Jangan mengatakan kemudian, aku bagi rata sesuka-suka aku, ini hartaku. Jangan. Di situ akan terjadi permusuhan. Itulah rahasia pembagian harta warisan. Kata Allah pada ayat ke-7 surah An-Nisa, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Laki-laki punya hak. Hubungannya dengan yang mati. Kalau yang mati adalah seorang suami, maka harta suami dibagi kepada istri. Kalau yang meninggal dunia adalah istri, maka harta istri dibagi kepada suami. Karenanya kata Allah, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Laki-laki punya hak, perempuan juga punya hak. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Sedikit atau banyak, mimma qalla minhu aw kasur. Nasibam mafruḍa, sesuai dengan ketentuan. Jangan bagi-bagi sendiri. Sekalipun disepakati, ayo kita sepakat bagi sama rata, sama-sama. Itu namanya sepakat untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba melawan Allah. Permusuhan akan muncul ketika kita tidak ikut aturan Allah. Jika ternyata pada saat pembagian harta warisan ada selain para hak waris, mereka disebut dengan anak yatim atau tetangga. Mereka hadir ketika itu. Kata Allah, berikan mereka sedekah sebagian dari harta itu sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris. Kata Allah pada ayat ke-8, wa idza hadaral qismatu ulul qurba wal yatama wal masakin. Jika yang hadir tiba-tiba melihat langsung pembagian harta warisan, itu bisa berupa kerabat, berupa anak yatim, berupa orang miskin, farzuquhum minhu, bagi mereka.
sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka perkataan yang baik. Jangan mengatakan lu celamitan, lu datang ke sini ikut-ikutan, pergi sana. Jangan menyakiti mereka. Mereka juga punya hak atas harta itu. Nah, bagi yang bakhil, kikir, dan ingin menguasai harta itu sehingga tidak mau berbagi pada yang lain, inilah yang akan menyebabkan bencana dalam hidupnya. Silakan seseorang mungkin dapat harta warisan yang banyak sekali, tapi dia ternyata ingin menguasai. Kata Allah, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dia mengambil harta warisan sesuka-sukanya. Jangan dikira itu baik, jangan dikira itu aman. Pasti kata Allah, dia akan hancur dengan kezalimannya atas penguasaan terhadap hal tersebut. Dan dia termasuk orang yang rakus dan tidak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tentang harta. Karena itu untuk urusan harta ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesuka-suka membagi-bagi harta itu sesuai dengan keinginan nafsu, atau jangan menguasai. Lantas kemudian saudara yang itu sudah kaya jangan dikasih dah. Maka sikap seperti ini akan menyebabkan bencana kehancuran dan bencana permusuhan dalam keluarga itu. Semoga Allah menjaga kita semua dalam musibah harta ini. Amin ya rabbal alamin. Bu. Ya. Pak. Ngeri ya ternyata harta warisan ya. Ya, warisan yang seharusnya bisa menjadi keberkahan buat kita, jadi sepertinya harta panas sepertinya ya Bu ya. Betul apa betul? Gara-gara waris ribut kakak sama adik, anak sama orang tua, ya kan, akhirnya jadi bertengkar. Bahkan gak jarang gara-gara waris ibu dituntut di pengadilan sama anaknya. Ada yang begitu ada? Ada kayak begitu. Maka ini jadi pelajaran buat kita untuk membagi waris sesuai dengan ketentuan agama. Nah, bicara soal waris, tadi udah dijelaskan sebagian. Ayat 8-nya tadi juga udah sebenarnya, sorry karena waktunya singkat ya Abi ya. Ayat 8-nya tadi belum sempat dibahas lebih dalam. Sudah ya tadi Abi ya. Bahwa yang menyaksikan juga bisa dapat hadiah ya Abi ya. Yang ikut menyaksikan ya, dapat hadiah. Oke, silakan yang mau bertanya Bapak atau Ibu silakan. Oh banyak ya Bapak deh Bapak. Oh siapa langsung berdiri. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Santoso dari Masjid Baitul Husna. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Silakan Pak, silakan. Tarik napas. Bagaimana hukumnya kalau ada anak menuntut warisan dari orang tuanya, padahal orang tuanya masih hidup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Pak, boleh tanya sebentar. Ini orang tuanya masih hidup, artinya ayahnya masih hidup, ibu juga masih hidup. Nah, oke. Tapi ada juga yang juga ayahnya sudah meninggal, tapi ibunya masih hidup. Anaknya nuntut. Jadi pertama yang tadi pertanyaan ini, orang tua itu ayah dua-duanya masih hidup tapi udah minta warisan gimana? Atau mungkin ayahnya sudah meninggal, ibunya masih hidup, anaknya nuntut warisan, boleh nggak? Silakan Abi, ada dua nih, saya nitip Abi yang keduanya. Ya. Silakan Abi. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautah in taraka khairanil wasiyati lil walidaini wal aqrabin. Jadi perhatikan di sini. Kutiba alaikum, diwajibkan tentang pembagian harta warisan ini idza ahdara ahadakumul maut. Kalau dia sudah mati. Jadi idza hadara ahadakumul maut. Kalau dia sudah mati. Kalau belum mati tidak ada harta warisan. Jadi harta warisan itu kalau sesudah mati. Kalau dia masih hidup, ayah ya mungkin bisa mengatakan bahwa ini nafkah atau ini adalah hadiah atau ini adalah hibah, silahkan saja. Tapi hibah dalam Islam tidak boleh melebihi sepertiga. Jadi suatu hari Rasulullah SAW menghadiri salah seorang sahabatnya bernama Sa'ad, dan dia menjelang wafatnya
Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, aku hartaku banyak. Bagaimana kalau aku berikan kepada anakku semuanya? Atau aku sedekahkan semuanya? Kata Rasulullah SAW, jangan. Sepertiga saja. Separuhnya wahai Rasul, sepertiga saja. Kamu tinggalkan anak-anakmu, keluarga kamu dalam keadaan cukup, itu lebih bagus daripada mereka nanti serba kekurangan, lalu kemudian setelah itu mereka ngemis-ngemis pada orang lain. Jadi kalau masalah hibah, jangan semuanya. Karena bapak kalau meninggal harus ada yang namanya harta warisan. Tidak boleh lantas kemudian dibagi semuanya masih hidup, tidak boleh. Nah, karena itu harta Allah. Kalau mau dibagi-bagi, sepertiga dari kekayaan. Misalnya bapak punya 1 miliar. Sepertiganya berapa Pak? 350 juta. Nah, yang dihibahkan hanya 350 juta itu. Jangan kemudian Bapak menghindar dari harta warisan. Setelah itu dibagi semuanya 1 miliar. Itu nggak boleh. Karena di sana ada aturan Allah yang harus Bapak penuhi. Ya. Inilah pentingnya harta warisan itu. Oke, nah kalau misalnya ayahnya sudah tiada, ibunya masih ada. Kadangkala anak itu sungkan nanya, karena ada yang bilang ibu masih hidup lo udah minta warisan katanya gitu. Nah itu gimana Abi? Bicara waris itu apakah tunggu orang tua kedua-duanya meninggal baru kita bicara warisan atau gimana? Silakan. Ya. Jadi kalau ayah meninggal dunia, maka harta yang milik ayah dibagi-bagi dulu. Berapa hak ibu, berapa hak anak. Maka setelah dibagi-bagi semuanya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian setelah itu silahkan kalau dia mau berbagi. Nah, jadi tadi itu kan dari harta ayah kan? Ya, dari harta ayah. Ayahnya meninggal, ibu masih hidup. Kebanyakan kita itu nggak mau minta waris karena ibu masih ada alasannya, begitu Abi. Nah, jadi hak ibu tadi itu yang kebagian dari ayah itu tidak dituntut Pak, itu hak ibu karena ibu masih hidup. Nah, kalau ibu mau menghibahkan sepertiga lagi, itu saja dari harta ibu sendiri. Setelah dibagi-bagi harta waris itu. Nah, kalau ibu meninggal dunia, baru harta ibu itu boleh dibagi-bagi warisan itu. Dengan kaedah lizzakari mithlu hazil unsayain. Anak laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Itu kaedahnya. Selalu begitu. Jadi rumusnya begitu. Ya. Ya, baik. Ini bicara waris pasti banyak yang mau nanya ya Bu ya. Waduh gatel banget. Jadi kesimpulannya kalau ayah meninggal ya buru-buru dibagi. Ya buru-buru dibagi ya yang hartanya ayah ya. Benar. Gitu ya Abi ya. Gitu ya Bu ya Bu. Bu, tapi kalau misalnya ayah ibunya masih hidup nggak boleh bagi waris dulu ya. Masih hidup jangan disumpahin juga ya. Dosa ya namanya. Oke, baik kita habis ini akan lanjut lagi, akan bahas masih surah An-Nisa. Saya juga muncul satu pertanyaan Abi ya. Seandainya orang masih hidup, beliau memberikan wasiat tentang warisnya, tapi bertentangan dengan hukum agama. Ya, pada saat dibagikan begitu ayahnya meninggal dan baru dibagikan pada saat si ibu meninggal, bukan pada saat ayah meninggal, ternyata sebagian dari yang diwasiatkan itu hartanya sudah tidak ada. Nah itu bagaimana dalam Islam? Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.